Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, semangat pagi. Hari ini pelajaran Bapak di kelas ini ya? Oh iya betul. Baik. Silakan duduk dulu semuanya anak-anak. Coba Bapak lihat dulu ya sebelum kita belajar. Dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Ayo. Itu duduknya dirapikan dulu ya. Bangkunya sama meja dirapikan. Kalau ada sampah silakan diambil terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 3 menit, silakan. Sudah anak semua? Alhamdulillah sudah rapi. Ya bagus, luar biasa. Kalau kelasnya sudah nyaman, kalian juga nyaman, dan jangan lupa pakaiannya dirapikan ya. Bajunya dikancingin kalau belum dikancingin, pokoknya rapi. Duduk yang rapi semua ya. Kita mulai pembelajaran kali ini. Silakan sebelum dimulai pembelajaran, KM silakan dipimpin dulu doa terlebih dahulu. Ya sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak sekarang pelajaran pertama ya. Sebelum kita belajar ke materi, kita baca dulu Al-Quran. Kemarin sampai ayat berapa? Masih Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ayat 20. Kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 20 sampai 25. Silakan dibaca ya. Alhamdulillah telah selesai. Semoga dengan membaca Al-Quran hari ini kita mendapatkan keberkahan. Pada hari ini kita bisa belajar berkumpul. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan buka pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan dan keimanan, sehingga hari ini kita bisa belajar di kelas 7A bersama Bapak, yaitu pelajaran Al-Quran hadis. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, apa kabar hari ini semuanya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, kita hari ini akan mempelajari tentang Al-Quran hadis. Insyaallah kita sebelum menginjak ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, Bapak mulai mengabsen. Andi hadir. Baik. Anissa hadir. Ahmad hadir. Ajam. Yuliani hadir. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita semua sesuai itu ada berapa? Ada 40. Alhamdulillah ada semua. Luar biasa. Baik anak-anak semua, sebelum kita menginjak ke pembelajaran hari ini, semua sudah siap kan? Sudah rapi, semuanya sudah rapi, sudah berdoa. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu kemarin, Anda yang ingat kita membahas apa? Kita belajar apa? Ya, apa Ahmad? Ya, betul, tentang Al-Quran dan hadis. Itu ya. Tidak ada yang tahu apa arti Al-Quran? Apa Yuli? Ya, betul sekali. Qara'a yaqra'u Qur'an. Nah, artinya apa? Bacaan. Atau menurut istilah itu apa Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat siapa? Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kemarin kita bahas yaitu tentang apa? Hadis. Apa artinya hadis?
Hadis itu berasal dari kata hadasa, artinya baru atau cerita. Ya, kalau menurut istilah apa? Ajam apa menurut istilah? Ya betul. Jadi hadis itu adalah segala sikap, ucapan, perkataan, takrir atau ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semuanya masih ingatnya materi yang kemarin kita belajar mengenai Al-Quran dan hadis, pengertiannya dan sebagainya. Luar biasa. Nah anak-anak, Bapak ingatkan kembali bahwa kita itu harus belajar Al-Quran dan hadis, karena belajar itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, oleh karena itu kita hari ini belajar tentang Al-Quran dan hadis, ya. Karena Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita. Maka barang siapa yang paling beruntung itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita harus semangat dan bersinergi, ya. Belajar hari ini kita semangat, semuanya duduk dengan rapi, kita berkolaborasi menyampaikan ilmu, belajar, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu bab kedua tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalil yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang surah Al-Fatihah. Maka tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita memahami isi kandungan surah Al-Fatihah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, menghafal Quran surah Al-Fatihah dan fasih dan tartil. Oke, sudah dipahami ya? Insyaallah kita akan buka pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita menginjak ke pembelajaran, Bapak akan membagikan dulu buku paket ya, supaya nanti kita bisa berdiskusi dan bertanya sebagainya ya. Bagian dulu nih, satu bangku satu ya. Sudah semua pembagian? Alhamdulillah sudah ya. Oke, semuanya dengarkan Bapak dulu. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada hari ini kita belajar mengenai bab 2, yaitu kusandarkan semua aktivitasku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditunjang dengan dalil Al-Quran, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Maka hari ini kita harus memahami makna dari surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran surah Al-Fatihah dengan fasih dan tartil, gitu ya. Yang ketiga, kita menghafal surah Al-Fatihah dengan tartil dan fasih, begitu. Namun sebelum pembahasan itu, Bapak akan sampaikan bahwa judul atau pembahasan kali ini adalah kusandarkan semua aktivitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Karena apabila anak-anak semua, anak bapak semua, kalau kita beramal soleh tanpa didasari dengan tauhid tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita amalnya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Maka dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man amila sholihan min dzakari wal unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannah hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya apa? Coba baca. Ada di halaman 32 sama Yuli dibaca. Ya betul. Jadi artinya barang siapa
yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anak semua, tauhid itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena kata para ulama itu, maaf ya bapaknya sedang tidak kurang sehat, semoga semuanya sehat, bapak juga sehat ya. Jadi tauhid itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari ya, karena kata para ulama, tauhid itu bagaikan tiket, gitu ya, tiket masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, Anissa misalnya mau pergi ke luar negeri, nah harus pakai apa? Pakai tiket kan, tiket pesawat. Pasti bakal berangkat ke sana ke luar negeri, pasti bakal sampai. Nah kita juga sama tauhid itu adalah tiketnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya tauhid, dengan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yakin, diamalkan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, maka itu yang akan menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan dibuktikan dengan amal soleh, maka kita semua akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak semua, kita lanjutkan itu ya sebagai pembukaan dari Bapak, yaitu tentang semua aktivitasku disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi ya jelaskan bahwa laki-laki atau perempuan beramal soleh dengan keadaan beriman, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang memahami makna surat Al-Fatihah. Namun sebelum itu, silakan dibuka bukunya ya. Buku tulisnya dibuka, Bapak akan menulis surat Al-Fatihah. Sebelum Bapak menulis surat Al-Fatihah, apa ada yang mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak? Ya, Pak Andi. Pertanyaannya di mana? Oh iya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Iya, karena dengan beriman kepada Allah, kita itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita beramal soleh tanpa didasari dengan keimanan, maka kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, paham ya? Ya, luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan tentang membahas semua aktivitas kesadaran kepada Allah didasarkan dengan surat Al-Fatihah, gitu ya. Dalilnya itu surat Al-Fatihah salah satunya. Yang tujuannya tadi udah Bapak sampaikan, kita memahami bahwa surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Fatihah, kita menulis surat Al-Fatihah, dan kita menghafal surat Al-Fatihah. Bapak akan tulis dulu terlebih dahulu ya. Jangan lupa kalau menulis Arab dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita mau menjabari dari atas ke bawah. Oke, silakan ditulis buka bukunya. Ya, anak-anak, silakan ditulis surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat terakhir ya. Sudah Bapak tulis di depan, Bapak kasih waktu sama Bapak 5 menit. Ya, silakan ditulis 5 menit dengan rapi, serapi mungkin. Oke, siap. Sudah? Ya, kalau sudah semuanya dibuka buku tulisnya. Oke, kita sekarang membaca surah Al-Fatihah dengan fasih dan tartil. Jangan lupa makhraj dan tajwidnya kita baca bersama-sama. Oke, siap? Siap, luar biasa. Silakan ya, Bapak sekali, anak-anak semua sekali. Oke, siap. Ini ya, Bapak mulai dari tahun. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Silakan. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Yang kedua, yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Selanjutnya. Maliki yaumiddin. Luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Sekarang Bapak mau tes satu bangku ya. Coba bangku satu. Baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Ya, luar biasa. Bapak acak ya. Bangku keempat, silakan. 1, 2, 3. Luar biasa, ajib, luar biasa ya. Sekarang bangku kedua, silakan. 1, 2, 3. Nah, luar biasa. Sekarang bangku terakhir, bangku ketiga. 1, 2, 3, silakan baca. Luar biasa semuanya, tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak semunya, kalian sudah menulis barusan dengan Bapak membaca. Insyaallah ya, pasti dan tertib, mudah-mudahan mendapat keberkahan. Selanjutnya adalah kalian menghafal surah Al-Fatihah. Bapak kasih waktu 10 menit, cukup ya? Hafal insyaallah. Insyaallah. Silakan. Sudah semua hafal ya? Sudah dites sama teman sebangkunya? Ya. Alhamdulillah udah hafal semuanya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Ada di buku juga ya. Kalian perhatiin ke depan, Bapak. Nah, Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam 7 ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ini mencakup semua isi kandungan Al-Quran. Jadi kesimpulan dari seluruh Al-Quran berada di sini, induknya di sini di surah Al-Fatihah. Ya, paham? Jadi sebagai induk dari Al-Quran. Jadi semua kesimpulan rinciannya termaktub atau tertulis di dalam surah Al-Fatihah. Itu ya. Nah, dari ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin. Ini maknanya tentang kita ketahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dalam Bismillahirrahmanirrahim? Maka makna dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ada 2 makna. Yang pertama isti'anah. Isti'anah itu adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala aktivitas, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Maka kita jangan lupa membaca bismillah. Karena segala sesuatu ya kita harus minta isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita bertauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita minta tolong dulu kepada Allah. Misal kita mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita mendapatkan ilmu ini tidak akan dilakukan oleh kita karena kita pertama minta tolong kepada Allah. Lalu ketika setelah selesai beraktivitas kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengurus alam semesta, dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu tidak ada yang berhak kita puji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ada yang tahu makna pujian itu ada 4. 1. Puji Qadim ala Qadim. Yang kedua, Qadim ala hadis. Yang ketiga, hadis ala Qadim. Yang keempat, hadis ala hadis. Maknanya alhamdulillah ini ya. Jadi apa yang pertama? Allah memuji zatnya sendiri, yaitu Qadim ala Qadim. Allah memujinya zatnya sendiri. Dalam Quran banyak contoh, misalnya Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Kan Allah memuji zatnya sendiri ya. Yang kedua, Qadim ala hadis, contohnya Allah memuji makhluknya. Contoh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebaik-baiknya manusia yang memiliki akhlak yang sempurna, gitu ya. Yang ketiga, makna ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis ala Qadim, yaitu makhluk memuji Robnya. Yaitu contoh kita melihat wudhu, Masya Allah, luar biasa, gitu ya. Kita melihat ciptaan Allah, kita melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah, yaitu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hadis al hadis, yaitu pujian makhluk terhadap makhluk. Contohnya kita melipinter, gelis, bager. Maka ketika kita dipuji oleh orang lain, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, saya segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Nah, itu semua dalam 3 ayat ini ya. Allah dijelaskan tentang sifat asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, maknanya 2. Pertama, Allah yang hanya tahu kapan hari kiamat. Dan kedua, Allah lah yang berkuasa pada nanti hari pembalasan ini. Tiada ada yang berkuasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Makanya apa? Bahwa ketika kita sudah beribadah kepada Allah, kita menjalani perintah Allah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada kita. Ya. Ada juga ini, maknanya itu adalah menurut Quraisy ada di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menggunakan bahasa kami, hanya kepada Engkau lah kami. Nah, makna dari kami itu adalah pertama, ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan, gitu ya. Kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama orang lain, tidak sendirian. Atau dengan kata lain, seorang muslim itu harus memiliki kesadaran sosial, berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Ketika kita melaksanakan ibadah dengan bersama-sama, maka akan saling menutupi kekurangan kita. Contohnya dalam sholat ya, kita lakukan berjamaah, laki-laki, perempuan di rumah, tapi boleh juga berjamaah, perempuan juga ya. Nah, seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah kita selalu mohon kepada Allah diberikan jalan yang lurus. Nah, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan amal soleh. Ketika kita ditakdirkan menjalankan ibadah sholat, ngaji, puasa, dan sebagainya, itu ciri-ciri kita mendapatkan jalan yang lurus. Artinya kita sedang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ciri kita sedang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cirinya kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita ditakdirkan berbuat kemaksiatan.
ciri-cirinya itu kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah dibuktikan ya, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa orang yang mendapat nikmat dari Allah? Para nabi, para orang saleh, para wali. Itu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan orang yang dibenci atau dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang yang sesat gitu ya, orang-orang yang tidak percaya Allah, orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah, tidak beribadah kepada Allah. Bagaimana dulu orang-orang yang sesat ya, sebagai Fir'aun yang sombong ya, atau Qarun yang mendit, Qarun yang itu apa? Yang pelit gitu ya, banyak hartanya tapi dia pelit, luar biasa. Nah, dicontohkan yaitu orang-orang yang sesat sebagai ibrah kepada kita semua gitu ya. Jadi dari 7 ayat ini surah Al-Fatihah menjelaskan bahwa ini tentang Allah itu maha kuasa ya, dengan sifatnya, dengan maha rahman Allah, dengan segala yang Allah ciptakan ya. Apapun yang kita lakukan, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya makna dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ke 7. Bisa dipahami ya? Oke, luar biasa. Selanjutnya sekarang kalian dibagi kelompok ya, berbangku. Di sini Bapak ada kertas, sini ada apa ini? Ada tulisan Al-Qur'an, surah Al-Fatihah dan terjemahnya. Kalian jodohkan ya. Nah, ini ya, kelompok 1. Silahkan dipasangkan. Ya, ini ada ayat Qur'annya, ada terjemahnya. Kalian pasangkan mana yang cocok. Nanti satu-satuin. Kelompok 2. Ya, bagus. Mudah ya. Kelompok 3 Pak. Sip. Dah. Pak. Ya. Silakan dipasangkan, Bapak kasih waktu 5 menit saja ya. Silakan. Sudah? Nah, kalau sudah itu Bapak periksa, kalian simpan di meja kalian masing-masing, Bapak periksa. Mana? Yang kelompok 1? Ya, luar biasa. Betul sekali. Kelompok 2. Iya, betul. Nah, ini salah ini. Ini ketukar sama yang ayat ketiga. Nah, tulis lagi. Ya, betul. 3, 4. Ya, sudah betul. Kelompok terakhir. Ya, betul sekali, luar biasa semuanya. Berarti sudah pahamnya kalian Arabnya atau ininya, Al-Fatihahnya, surahnya semuanya sudah hafal, sudah paham, insya Allah luar biasa. Artinya sudah hafal dan maknanya insya Allah sudah hafal ya. Sudah paham insya Allah. Aduh, maaf Bapak batuk. Bapak aduh kurang sehat, semua sehat semuanya. Halo. Nah, sudah. Kalau sudah, alhamdulillah semuanya luar biasa ya. Barusan sudah berdiskusi mengenai itu, tadi mencocokkan ayat Al-Quran surah Fatihah dengan terjemahnya. Luar biasa semuanya sudah bagus, saya sudah memahami. Bapak acungkan jempol dan tepuk tangan untuk semuanya. Nah, yang luar biasa yang bagus tadi Bapak udah teliti ya. Nanti dapat reward dari Bapak, itu dapat bintang, dapat nilai poin, nilai plus dari Bapak ya. Nah, anak-anak, mungkin hari ini kita udahi saja sampai di sini karena waktunya sudah mau habis ya. Kita simpulkan dulu terlebih dahulu dari awal tadi kita belajar, yaitu tadi tentang bab 2 dengan semua aktivitas suku sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Nah, didasarkan dengan dalil surah Al-Fatihah, tadi kita sudah menulis, membaca, menghafal dan memahami atau membahas tentang makna dari surah Al-Fatihah. Semoga dengan kita mempelajari surah Al-Fatihah ini kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semangat mencari ilmu dan mempelajari Al-Qur'an
Karena orang yang beruntung adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk minggu depan kita kasih tugas kalian baca bab 2, masuk bab 2 ya. Namun dalil yang disampaikan untuk minggu depan yaitu tentang surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas. Paham semua? Ya, luar biasa. Nah, kita tutup dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini pembelajaran Quran hadis bersama Bapak telah dilaksanakan, dan selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih semuanya, dan Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelajaran kedua ya. Bapak balik dulu ya. Semangat. Bapak mau kelas sebelah dulu ya. Kalian jangan nakal. Panggil dulu gurunya LKM. Siapa pelajaran kedua? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oh iya. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.